Halo rekan-rekan profesional, saat ini Anda akan menyaksikan video sesi Dynamic Talk. Tim Deco Learning akan berbincang dengan narasumber yang sudah expert di bidangnya. Bagi rekan-rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar selalu up to date dengan video-video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Avoladia Group. Nah, pada kesempatan kali ini, Baby udah dapat kesempatan buat berdiskusi sama salah satu konsultan. Bisa dibilang mungkin masuk ke kategori senior konsultan karena beliau ini sudah belasan tahun berada di dunia ini dan beliau juga berprofesi sebagai trainer, coacher, counselor, dan untuk mendukung profesi ini, beliau sampai spesialisasi hipnoterapi ke US. Kemudian pendidikan masternya juga masuk ke dunia ke bidang komunikasi. Beliau juga salah satu former director dari Daego Consulting and Academy. Sudah sama siapa? Mungkin beberapa udah ada yang familiar, tapi kalau ada yang belum, yuk kita kenalan. Udah sama Baby nih, Pak Ardana Bayurindra. Halo Pak Ardana, apa kabar? Kabar baik Mbak Baby. Pak Ardana ya dipanggilnya ya Pak. Betul ya? sekali. Oke. Nah Pak, tadi Baby udah sempat cerita ini sama rekan-rekan profesional, sebetulnya background Pak Ardana ini kurang lebih seperti apa sih? Nah, kenapa nanti kita mau bahas tema kali ini gitu. Nah, boleh sama Pak Ardana mungkin ada yang mau ditambahkan backgroundnya seperti apa supaya rekan-rekan profesional yang belum kenal bisa semakin mengenal. Silakan Pak. Yang jelas background di belakang saya lebih bagus daripada cerita saya. Tapi gini, kalau saya cerita background, waduh itu resumenya panjang banget ya jadinya ya, jadi portfolio saya. Tapi singkatnya aja, pengalaman saya dalam bekerja, jadi berhubungan dengan orang, berinteraksi dengan banyak manusia dan berbagai banyak bentuk pekerjaan itu sudah 28 tahun. Di dunia perbankan. Berarti salah, aku tadi bilang belasan tahun ya? Oh nggak apa-apa, itu terakhir. Tapi sebelumnya kan ada ceritanya juga di balik itu ya. Jadi di bidang aviasi, penerbangan, juga pelayanan bandara. Dan kemudian pada akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di Daego tadi, Consulting ini. Dan itu sudah 14 tahun terakhir ini saya berkecimpung di bidang konsultasi psikologi. Ya. Nah, karena saya bukan psikolog, jadi saya harus belajar sesuatu yang mendekati kepada dunia psikologi. Karena itu tadi disebutkan, saya mendalami pelatihan hipnoterapi, pendidikannya itu di Amerika Serikat tahun 2010. Kemudian saya juga mengambil master untuk di bidang communication studies untuk menambah pengayaan ilmu dan pengetahuan saya. Betul, kira-kira seperti itu Mbak Baby. Oh, sih. Tadi berarti sudah dikonfirm ya rekan-rekan profesional apa yang tadi Baby sampaikan itu sudah oke. Nah, tapi juga sebelum itu Pak Ardana ini juga ada banyak pengalaman yang memang udah terlibat sama banyak orang gitu ya. Interaksi sama orang-orang udah puluhan tahun gitu ya Pak ya. Oke. Nah Pak, tadi kan Bapak salah satunya juga menjadi former director gitu ya di Daego Consulting and Academy. Sekarang kita mau bahas soal leadership nih Pak. Influential leadership. Kan sebagai seorang former director pasti ada dan memang harus mempunyai skills itu nih Pak. Boleh kali ya kita share juga sama rekan-rekan profesional sebetulnya baiknya itu seperti apa sih gitu. Nah, sebelum itu ada nggak sih Pak definisi khusus sebetulnya leadership itu sebenarnya apa sih gitu? Oke, pertanyaannya bagus. Kalau Anda coba hit di Google definisi leadership, mungkin ada jutaan keluar definisinya ya. Jadi artinya leadership itu bisa didefinisikan dengan terms yang berbeda-beda. Tetapi kali ini khususnya saya akan menyampaikan bahwa leadership ini adalah ability to obtain followers. Jadi itu biar gaya sedikit pakai bahasa Inggris. Jadi kemampuan seseorang untuk memimpin tentunya karena ini leadership yang dalam kepemimpinannya itu bisa mendapatkan pengikut, followers tadi. Jadi ada yang mengikuti dia karena kepemimpinannya dirasakan cocok untuk mereka. Nah, ini definisi leadership menurut saya. Oke. At least ada followers gitu ya. Kalau nggak ada followers mau ngelit apa gitu ya Pak? Iya,
lucu kan? Ada leader, ada followers. Kalau Anda merasa diri Anda leader, saya akan tanya, ada yang ngikutin Anda nggak di belakang? Oh, nggak ada. Jadi bagaimana bisa menyebut Anda sebagai seorang leader gitu? Kalau tidak ada followersnya. Gitu Oke. ya. Nah Pak, kalau ngomongin soal leadership, ini udah lumayan banyak dapat perhatian sebetulnya dari baik sisi organisasi maupun personal gitu. Nah sebetulnya ada tipe ideal tersendiri nggak sih, leader yang ideal itu seperti apa sih? Tipe leadership atau leader ya. Ini pertanyaan beda ya. Leader and leadership. Leadership kan? Leader itu berarti orangnya. I see. Ya, leadership itu adalah kepemimpinannya. Jadi gini, ini kita bicara pada profesional kan. Ya, jadi saya mengingatkan bahwa seorang leader, Anda bisa menjadi seorang leader karena ada hierarki organisasi misalnya. Karena jabatan Anda menjadi seorang pimpinan di perusahaan. Anda seorang leader karena Anda ada SK-nya ditunjuk ya. Tetapi sebagai seorang leader, apakah Anda memiliki leadership? Nah, ini kan pertanyaannya. Ya. Betul. Karena tidak semua leader memiliki leadership. Leadership yang baik maksud saya ya. Leadership ini kan ability tadi, berarti kemampuan. Jadi, seorang pemimpin mesti memiliki kemampuan memimpin yang memadai. Supaya apa? Supaya ada pengikutnya. Tentu kalau dalam hierarki organisasi, pemimpin itu pasti punya subordinate, punya bawahan, manajer, staff dan sebagainya. Ya. Tapi pertanyaan saya, apakah semua manajer, staff, bawahan Anda itu mau mengikuti arahan Anda? Gitu, ya. Atau kadang di belakang mereka ngumpet-ngumpet ngomong, si bapak ini, si ibu ini, begini begitu. Nah, iya ngedumel. Pertanyaannya adalah, how good is your leadership then? Itu tuh pertanyaan pentingnya, tuh Mbak. Gimana tuh Pak? Ada tipe khusus gak sih? Atau gimana cara tipe mencari khusus? tahu? Oke, buat saya definisinya sederhana aja. Sepanjang bahwa seorang leader mampu menghasilkan pengaruh, ya, dan pengaruh itu mendorong orang untuk mengikuti si leader itu tadi, maka bisa dikatakan itu it's fine leadership. Ya. Jadi gini, bisa saja orang mengatakan bahwa saya nggak suka sama leader itu karena gayanya nggak cocok sama saya. Tetapi barangkali ada orang-orang lain yang mengatakan leadershipnya bagus, makanya saya mengikuti dia. Nah, jadi kembali lagi, followers yang dihasilkan tentunya adalah orang-orang yang secara sukarela merasakan bahwa dirinya setuju dengan kepemimpinan itu. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa kepemimpinan ini berlaku untuk semua, enggak. Anda seorang pemimpin di organisasi, kayak gitu ya. Dan Anda bisa memiliki anak buah yang banyak dan Anda dinilai memiliki kepemimpinan yang baik di dalam organisasi. Bagaimana di RT RW rumah Anda, tempat tinggal Anda? Belum tentu Anda dianggap sebagai seorang pemimpin dengan kepemimpinan yang baik di dalam RT RW misalkan gitu. Itu berbeda. Jadi leadership pun juga punya ruang lingkupnya. Ya, juga dibatasi di mana dia berada, berperan dan sebagainya. Jadi tidak berlaku di semua aspek area. Tinggal fit in apa enggak nih di sini betul gitu ya. Betul sekali ya. Jadi dilihat dari kompetensinya ada, skillsnya, kemudian pengalamannya juga dan potensinya juga. Pak, ada nggak sih assessment khusus gitu supaya tahu misalkan orang ini sebetulnya bisalah jadi leader karena ada leadershipnya yang dia punya, skillsnya kayak gitu-gitu? Ya, ini menarik ya, karena leadership itu kadang-kadang menjadi bagian dari faktor yang di-assess ya. Artinya assessment itu tidak merujuk kepada can he become a good leader gitu. Enggak. Kadang-kadang yang kita lakukan assessment itu adalah untuk memilih misalkan profil-profil atau kandidat yang cocok untuk menduduki jabatan sebagai CEO misalkan gitu. Ada beberapa aspek di dalamnya terkait dengan kepemimpinan misalnya. Nah, itu level of kompetensinya yang dibutuhkan apa? Setiap jenjang, setiap organisasi, institusi, perusahaan itu punya kriteria sendiri. CEO di perusahaan kami ini harus bisa begini, harus bisa begitu, ukurannya levelnya harus begini, begini gitu ya. Itu berbeda-beda. Nah, akhirnya kalau kita mengatakan bahwa yuk kita coba seleksi calon leader yang terbaik untuk organisasi ini, kriteria juga akan pasti berbeda dengan kebutuhan di tempat lain. Jadi spesifik. Gitu. Ada tools tersendiri nggak sih Pak yang bisa dipakai? Tools tersendiri yang bisa dipakai untuk itu, ya toolsnya tidak formal sebetulnya, karena kembali lagi kita bicara leader itu kita bicara manusia ya Mbak ya. Kalau kita bicara manusia, maka mengukur manusia itu gimana caranya?
Ya, sulit mengukur manusia dengan angka, nggak bisa. Oke. Ya, manusia itu bukan figur number yang bisa dihitung. Oke, manusia si A nilainya 10 performance-nya. Tapi manusianya sebagai manusia dengan karakter itu bisa dinilai dengan angka nggak bisa. Nggak bisa. Nah, pada akhirnya leadership itu terkembangkan dengan sendirinya nanti pada saat dia sudah memiliki penempatannya misalnya gitu ya. Jadi leadership itu ada formal leadership, ada informal leadership. Nah, formal leadership ini adalah mereka-mereka yang punya penempatan khusus atau ditunjuk secara khusus untuk memimpin. Gitu, misalkan gitu ya, formal leader dan informal leader gitu ya. Kalau informal leader ini orang-orang yang tidak ditunjuk tetapi diikuti oleh orang-orang karena dianggapnya petuahnya menyenangkan. Apa yang disampaikan oleh dia, saya setuju. Apa yang suka disebut born to be leader gitu nggak? Bisa aja sebut. Sekalipun ada sebutan born to be leader, paling gampang aja gini. Saya senang menggunakan contoh Presiden RI pertama kita, ya Bapak Soekarno. Beliau mungkin bisa dikatakan born to be a leader, mungkin ya seperti itu kira-kira. Mungkin pandangan orang lain ada yang berbeda, nggak apa-apa, ini sangat terbuka. Beliau punya pesona sendiri, karismatiknya itu. Nah itu adalah modal pertama beliau sebagai seorang leader. Itu penting tuh ya, memiliki pesona, ada karismatik dan sebagainya ya. Jadi orang senang melihatnya ada senang, apalagi begitu beliau bicara bahasa tubuhnya baik gitu ya, pinter bahasa Inggris, bahasa Belanda, juga terkesan sekali intelijensinya gitu. Semakin banyak orang yang senang, ya. Akhirnya diikuti, semakin ya. Tapi beliau pada saat itu kan bukan, beliau pada saat itu awalnya adalah informal sampai kemudian menjadi formal leader. Ya. Mahatma Gandhi, beliau adalah informal leader, tidak bermaksud memimpin, tapi menyebarkan satu keyakinan. Gitu. Ternyata orang mengikuti dan kemudian sebagai orang yang diikuti, beliau menjadi seorang leader karena followernya ada. Gitu ya. Jadi kalau kita bilang yuk kita cari alat ukur yang bisa mendeteksi apakah dia seorang leader yang memiliki leadership yang baik apa tidak, rasanya kita bukan itu yang kita ukur. Kemudian kita ukur adalah elemen leadershipnya sendiri, Mbak. Ya, elemen leadership itu bisa kemampuan komunikasinya, persuasinya, ya. Dan yang paling penting bagi saya dalamnya adalah bagaimana kemampuan dia mempengaruhi. Ya. Kalau misalkan dia seorang pemimpin yang pengaruhnya buruk, tapi yang ngikutin banyak, karena orang-orang ngikutin ini senang keburukan misalnya gitu ya, maaf ya dia tetap seorang leader, memiliki leadership yang baik gitu loh. Ya, karena dia punya follower tapi gangster misalnya gitu ya. Maaf ya, bukannya tapi saya ingin membuka dimensi wawasan ini dari sudut pandang bahwa leadership tidak selalu bersifat positif, bisa saja negatif untuk beberapa orang, tetapi ternyata dipandang memiliki kemampuan memimpin. Oke, nah itu gimana tuh Pak, bisa kita ngasih seorang pemimpin tuh bisa kasih atau memiliki pengaruh yang baik gitu sama followersnya? Ya tentunya gini, kembali lagi kepada motivasi manusianya ya si pemimpin ini. Di dalam memimpin ini motivasinya apa? Ya kalau motivasinya adalah oke, saya di sini memimpin ini karena saya melihat ada kebutuhan bagi kelompok ini. Ya berarti bisa saja kemudian orientasinya adalah pada kebutuhan kelompok itu. Misalnya seorang pimpinan atau gubernur lah misalnya ya, seperti gubernur DKI Jakarta yang sering sekali menjadi sorotan dalam media-media, kita bisa melihat ya bagaimana kepemimpinan seorang gubernur DKI ya. Saya nggak menyebut gubernur DKI yang mana karena banyak sekali gubernur DKI ya, saya ngambil contoh aja satu gubernur DKI gitu ya. Bahwa kemudian ada yang senang mengikuti dan sebagainya, tapi ada juga yang menentang dan sebagainya. Nah ini kan menunjukkan bahwa kepemimpinan itu tidak selalu disukai. Jadi ada preferensinya juga. Orang-orang ini punya kebebasan dalam menentukan bahwa inilah pemimpin saya, yang itu bukan. Ya, jadi kembali lagi bahwa elemen-elemen di dalam faktor kepemimpinan atau leadership tadi itu bisa diukur. Kemampuan komunikasi, persuasi, kemampuan dia mempengaruhi dan sebagainya. Nah Pak, selama belasan tahun Bapak pengalaman gitu ya sebagai konselor tadi, konsultan, coach gitu kan, trainer, berarti Bapak ada pengalaman untuk
membentuk leadership seorang leader nggak sih selama ini? Kan selain untuk diri Bapak sendiri ya sebagai former director gitu. Nah, untuk orang lain apakah ada proses seperti itu? Oh iya, ada, karena leadership itu skill. Leadership is skill. Itu bentuk orang ya Pak ya? Ada tantangannya nggak? Pasti ada. Banyak. Apa aja tuh Pak? Tadi di belakang layar saya ngobrol sama Mbak Devi, soalnya luas banget pembahasan kita. Leadership is skill yang bisa dikembangkan. Seperti skill communication skills, seperti skills public speaking skills, dan skills yang lainnya, soft skills yang lain. Leadership itu bagian dari skills tadi itu sendiri. Itu bisa diolah, dilatih dan ditingkatkan dan pada diri orang itu berkembang menjadi baik. Ya. Tetapi kembali lagi, manusianya seperti apa? Ya. Karakter manusianya ini adalah manusia yang mau belajar apa enggak. Gitu. Salah satu syarat bagi saya, salah satu syarat seorang leader untuk memiliki leadership yang baik, itu dia harus menguasai dulu kemampuan dirinya sendiri sebagai manusia. Dia mengenal dulu dirinya siapa, kemampuan, kekuatannya, kelemahannya apa. Karena berangkat dari situ, kemudian dia bisa menilai potensi-potensi dia yang bisa dikembangkan untuk memenuhi kriteria leadership itu apa. Ya. Kita jadi gini, leadership itu bisa kemudian di dalam leadership itu ada kemampuan komunikasi, kemampuan negosiasi, kemampuan interpersonal, kemampuan public speaking, kemampuan memimpin dalam konteks manajemen, misalkan gitu. Ya, itu banyak sekali hal-hal di dalam leadership kalau kita bicara dalam proses pembelajarannya. Tapi kembali lagi, manusianya seperti apa, gitu. Konteks manusia itu penting. Nah, karena tipe kepribadian orang itu berbeda-beda dan banyak sekali kemampuan fungsi-fungsi yang bisa dimanfaatkan di dalam diri kita, maka leadership yang berkembang pada diri seorang itu juga akhirnya akan berbeda-beda satu dengan yang lain. Oke. Challenge-nya Pak yang sering Bapak temuin nih, misalkan apakah tadinya orang yang mungkin introvert terus harus jadi leader yang extrovert misalnya kayak gitu, atau tadi sebagai leader harus mau berusaha untuk menyesuaikan diri buat kembang, ini dia menutup diri misalnya, enggak deh saya nggak mau disuruh ini itu misalnya kayak gitu, atau gimana Pak Bia? Tantangan yang paling sulit atau tantangan yang paling jadi tantangan di dalam membantu seorang dalam leadership-nya itu adalah comfort zone. Ya, buat saya itu. Artinya gini, mau apa tidak Anda sebagai seorang leader keluar dari comfort zone Anda, keluar dari own natural personality Anda, gitu ya. Kalau Anda mau menggunakan personality Anda untuk memimpin, Anda merasa saya punya persona yang baik kok, nggak apa-apa, pakai itu buat kepemimpinan. Tapi itu tidak cukup, ya. Karena salah satu bentuk kepemimpinan itu adalah being a role model. Sebagai figur. Jadi Anda pun juga harus punya integritas di sini. Ya. Yang namanya integritas itu adalah di mana Anda mengambil bersikap itu dilihat oleh orang lain. Itu salah satunya itu. Dan itu dan orang-orang itu melihat bahwa perilaku orang ini di depan ataupun di belakang, dilihat ataupun tidak dilihat, itu sama, konsisten. Ya, ibaratnya gini, kalau ada orang saya buang sampah tempat sampah, nggak ada orang, nggak ada orang saya lempar aja. Buka pintu jendela mobil di jalan tol, lempar aja. Padahal ditandain nomor plat mobilnya berapa tuh, buang sampah sembarangan gitu ya. Integritas. Jadi tidak hanya memiliki kemampuan mempengaruhi, dan pengaruh itu berlaku 360 derajat. Ya, tidak hanya kepada, ibaratnya dengan bahasa lain adalah stakeholders-nya, orang-orang yang akan menjadi bagian dari circle of influence-nya ini siapa, ya. Kemampuan yang mempengaruhi semua lingkaran 360 derajat itu seperti apa. Plus berarti manusia sendiri juga yang terbaik adalah memiliki integritas. Kalau memang dia punya integritas tadi, dia nggak perlu repot-repot untuk pura-pura baik di depan gitu ya. Di depan senyum-senyum, di belakang marah-marah. Di depan senyum lagi gitu. Itu kesannya politik banget gitu ya. Penuh drama ya. Iya itu. Dan itu ya itu banyak terjadi, justru memang umum memang demikian. Karena apa? Bentukan manusianya sendiri ini yang sebenarnya yang paling challenging untuk dikulik-kulik gitu. Ya, untuk ditingkatkan manusianya.
skills, kompetensi itu bisa ditingkatkan oleh latihan. Tapi manusianya ini sendiri, mau nggak dia berproses? Mau nggak dia terbuka untuk belajar hal baru? Mau nggak dia keluar dari comfort zone-nya sendiri, gitu loh. Demi untuk kebaikan kepemimpinannya dia, misalkan gitu. Nah itu challenge-nya, Pak. Nah kalau gitu berarti ada saran dan tips nggak nih dari Bapak yang sudah berpengalaman kalau kita nih sebagai personal gitu ya, rekan-rekan profesional yang kalau mau memiliki kemampuan leadership yang baik harus kayak gimana sih? Apakah ada pelatihan khusus atau harus ketemu Bapak nih person to person gitu? Nggak ketemu saya ya? Kontak saya di bawah ini. Oke, ya sekarang tidak semua orang ingin menjadi pemimpin. Artinya gini, dia menjadi seorang pimpinan mungkin, ya karena jabatan, pekerjaan dan sebagainya. Tapi tidak semua pimpinan ini ingin memiliki kemampuan memimpin yang ideal. Artinya tadi itu ya. Karena tadi itu keterbatasan manusia sendiri, gitu ya. Willingness-nya gitu nggak ada ya? Betul, ya artinya ya udah saya diangkat, saya senang memiliki jabatan ini dengan fasilitas yang ada dan sebagainya. Cukup pada faktor-faktor pekerjaan saja. Tapi leadership itu juga berhubungan dalam konteks manusia karena harus berkoneksi dengan orang lain kan. Tadi kembali lagi, leadership is influence that obtain followers. Ya. Kalau tidak ada influence, ya tidak ada followersnya. Leadershipnya tidak berjalan. Tapi sebagai pimpinan hierarki dengan penugasan-penugasan berjalan. Tapi bagaimana di dalam dia membangun konektivitas dengan orang lain, dengan subordinate-nya, dengan orang-orang di sekeliling dia. Nah, itu jauh lebih penting. Kita tidak bisa memaksa orang ikut kita kan, nggak bisa. Kamu ikutin saya karena saya pimpinan kamu. No, that's not leadership. Followers itu adalah orang-orang yang kemudian mengikuti kita karena kemauan mereka sendiri. Dan mereka merasakan bahwa di bawah kepemimpinan Bapak atau Ibu ini, saya jadi lebih berkembang misalnya. Saya lebih happy misalnya. Makanya saya ikuti dia. Ya. Walaupun kemudian sebenarnya juga ada keterbatasannya. Apa keterbatasan dalam kepemimpinan? Manusia itu juga. Artinya balik ke diri sendiri jadinya apa ya? Oh iya, oke. Anda tahu nggak bahwa namanya leadership itu juga punya batas periode, ada kadar luasannya loh. Serius? Ada kadar luasannya loh. Sampai umur? Apa gimana? Sekarang paling gampang aja kalau dari apa namanya institusi atau dari mahkamah institusi kita ya di Indonesia ini kan hanya 2 periode. Dan dengan negara-negara juga sebagai pimpinan dibatasi hanya 2 periode misalnya kayak gitu ya. Tidak lebih. Kenapa? Ya pertama ada kelelahan. Ya. Kemudian juga eranya sudah lewat. Ya. Jadi kepemimpinan juga sangat berhubungan erat dengan dimensi zaman. Ada leadership style-nya gitu. Bukan cuma leadership style-nya gitu loh. The Beatles. Ada zamannya kan? Iya. Sekarang kalau saya mau sandingkan Beatles sama BTS gimana? Menang mana yuk? BTS kan? Iya. Zamannya sudah berubah. Sama kalau saya menghadiri pemimpin yang pada era 60-an di tahun sekarang, mana yang menang? Yang sekarang dong. Gitu. Ya, jadi karena tadi kembali ada eranya, ada zamannya, ada kadar luasannya. Jadi, dan makanya sebagai bentuk manusia juga harus menyadari bahwa inilah batasan saya. Mesti realize juga ya kalau udah limitnya ya udah stop, jangan dipaksain gitu. Iya, makanya tadi saya diperkenalkan sebagai former director. Kesannya kalau disebut former director tuh kesannya harusnya lebih ini ya, tapi ada juga orang former director jadi lusuh. Ya dulu saya jadi bekas pimpinan, saya bekas. Karena ada yang punya mentalnya kebalik gitu daripada. Padahal orang berpengaruh loh. Gitu. Oke deh, Pak Ardana nggak kerasa banget ini kita udah ngobrol lumayan panjang, lumayan banyak juga yang dibahas. Tadi sempat ngomongin soal sebetulnya leadership itu apa sih? Tadi Bapak mention kalau influence that obtain followers, kalau enggak ya bukan leader misalnya kayak gitu. Terus kepemimpinan yang baik itu juga kayak gimana? Challenge-nya juga apa aja sih kalau mau jadi pemimpin yang baik biasanya yang ditemuin gitu ya Pak ya. Terus tadi Bapak juga udah kasih saran dan tips gimana kalau kita mau jadi pemimpin yang baik. At the end balik lagi look at yourself gitu, balik ke diri sendiri, lihat diri sendiri seperti apa, harus mau buka diri. Tapi kalau udah tahu limitnya ya udah gitu ya Pak ya. Pak ada yang mau ditambahin nggak Pak sebelum kita mengakhiri sesi ini? Apa yang ditambahkan? Oke, baik gini aja nih.
Anda tidak bisa memaksakan kepemimpinan. Anda bisa menjadi pemimpin atau pimpinan, ya kan secara formal. Tetapi Anda tidak bisa memaksakan diri Anda sebagai memiliki kepemimpinan yang dibutuhkan karena tadi ada keterbatasan, ada potensi, ada keterbatasan. Tapi Anda bisa meningkatkan kemampuan Anda di dalam kepemimpinan dan leadership dengan meningkatkan kemampuan skills Anda dari faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, ya komunikasi, persuasi, negosiasi, ataupun kemampuan-kemampuan lain di dalam manajemen termasuk juga gitu. Nah, ini yang harus dikembangkan oleh Anda. Tinggal sekarang apakah Anda mau berkembang, Anda mau belajar, Anda mau terbuka dengan pengetahuan-pengetahuan baru, dan Anda mau mendengar, you have to listen. Sebagai seorang leader, Anda harus mau mendengar, bukan bicara aja, tapi mendengar. Dan kemudian Anda engage atau relate dengan apa yang Anda dapatkan dari listening itu tadi sendiri. Ya, itu adalah pesan dari saya. If you want to become a great leader, having this good leadership, ya, then Anda mesti mulai memahami diri Anda sendiri, mengenal dulu diri Anda sendiri. Setelah itu kita berkembang bersama. Asik. Wah, thank you so much Pak Ardana udah mau sharing ilmunya. Ini kalau mau dipanjangin bisa banget, tapi kita harus cut di sini ya Pak ya. Pak Ardana, terima kasih banyak waktunya. Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Rekan-rekan profesional juga yang sudah menyaksikan, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Silakan kalau suka videonya di like, kalau dirasa bermanfaat untuk rekan-rekan profesional yang lain, boleh di-share videonya, nanti disampaikan ke teman-teman yang lain. Nah, kalau Bapak misalnya nih ada yang mau tanya lebih lanjut atau konsultasi lebih lanjut, bisa reach Bapak di mana nih? Apa cari LinkedIn atau website? Ada Mbak Baby ya. Oke, kalau gitu. Lewat beliau nanti sampai saya. Oh, siap. Boleh nanti bisa tulis chat di kolom komentar atau nanti kontak tim Deco Learning, nanti kita akan sampaikan sama Pak Ardana gitu ya Pak ya. Oke deh kalau gitu. Rekan-rekan profesional, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di video Dynamic Talk selanjutnya. Bye-bye. Rekan-rekan profesional, bagaimana videonya? Menarik bukan? Jangan lupa untuk saksikan video-video menarik lainnya di YouTube channel ini ya. Tonton, like jika Anda menyukai video ini, dan juga share agar rekan-rekan profesional juga mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa!